Aku bukan menantu sampah, bab 651 karena uangku banyak. Setiap kali dia melangkah, lantai beton di bawah kakinya retak dan kakinya tenggelam dalam. Paviliun Ferry melihat Noya yang meledak penuh, buru-buru berteriak, dia telah menghabiskan banyak energi Sage karena mengendalikan guntur dan air. Jika kita menyerang bersama, kita pasti bisa membunuhnya. Sekalipun Rocky adalah kultivasi basic Jin dan menggabungkan dua ilmu guntur dan air menjadi satu, tetap saja akan menghabiskan setidaknya setengah dari energi sagenya. Dan serangan baliknya tadi terlihat bukan sedang serius, bisa jadi karena ia masih ingin mempertahankan sebagian energi sagenya, oleh sebab itu sekarang adalah kesempatan bagus untuk membunuhnya. Paviliun Ferry meraung dan mengerahkan semua kekuatannya. Bayangan telapak tangan besar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di udara, dan setiap cetakan telapak tangan perlahan tercetak ke depan, menjadi semakin besar, dan akhirnya menjadi sebesar truk. Aung San Ming melihat kondisi itu, kulit kepalanya seakan mati rasa, karena ia yang sekarang tengah berdiri di pinggir pun, ia tetap merasakan tekanan udara hingga sulit bernafas. Pada saat ini, suara yang samar terdengar dari tirai hujan. Jurus Thunderfire. DUUMMM. Tiba-tiba terdengar suara ledakan di udara. 5 kelompok petir berbentuk bola besar, seperti meteor yang menggerakkan bulan, menghantam dari langit. Seiring jatuhnya bola petir dari langit dan semakin besar, seperti matahari yang teriknya menusuk mata semua orang. Cahaya putih yang menyilaukan menyelimuti api yang berkobar. Paviliun Ferry terkejut, dan segera membalik puluhan bayangan telapak tangan ke udara. Tapak ombak awan. HOOMM. Seketika ledakan besar terjadi, muncul cahaya putih yang menyilaukan. Semua orang tiba-tiba merasakan silau yang membuat pandangan mereka tiba-tiba menggelap. Ini adalah fenomena kebutaan jangka pendek yang terjadi saat retina terkena cahaya yang kuat. Barry ingin melihat dengan jelas, tetapi cahaya silau membuat ia tidak mampu membuka matanya. Dia merasakan semburan udara panas menerjang ke arahnya, aroma hangus yang menyengat mulai tercium, herannya yang telinganya terdengar tidak ada jeritan menyakitkan, melainkan hanya keheningan, ditambah dengan sedikit suara dari ranting-ranting yang terbakar. Paviliun Ferry, Noya. Dia berteriak memanggil mereka, namun tidak ada yang menjawab. Barry mulai panik, ia mulai mencoba mengulurkan tangan dan meraba-raba. Pada saat ini, suara dingin El Rocky terdengar di telinganya. Tenang, dia belum mati. Barry merinding sebentar, diikuti perasaan lega. Syukurlah, Noya dan Paviliun Ferry masih hidup, artinya mereka masih memiliki kekuatan untuk melawan Rocky. Tapi kalimat Rocky berikutnya benar-benar menghancurkan imajinasi Barry. Jurus baruku, aku masih butuh mereka untuk pengetesan. Jurus baruku, mana mungkin izinkan mereka mati begitu cepat. Mendengar kalimat Rocky, muncul dengungan di otak Barry, dia kehilangan tenaga untuk berdiri, kakinya melemah dan berlutut di tanah, seluruh tubuhnya gemetar tak henti. Matanya mulai pulih secara bertahap. Namun alun-alun yang berada di depannya telah berubah total. Seluruh alun-alun diledakkan menjadi lubang besar sedalam 3 atau 4 meter, dan warnanya sangat hitam. Pohon-pohon di alun-alun semuanya terbakar menjadi arang hitam. Rocky berdiri di tengah dengan ekspresi tenang, memegang bendera sihir guntur di tangan kirinya dan batu jiwa api yang sedang membara di tangan kanannya, tanpa luka sedikit pun tubuhnya.
Pavilion Fairy sedang dalam posisi berlutut di depannya, pakaian dan rambutnya terbakar abis dan seluruh tubuhnya hitam, seolah-olah dia baru keluar dari tumpukan batu bara. Noya terbaring di dasar lubang, menghadap ke langit, dan juga dibakar seperti manusia arang, hanya menyisakan nafas yang lemah. Bari ketakutan, nafasnya mulai terengah-engah. Siapa dia sebenarnya? Mungkinkah kultivasinya berada di atas Pavilion Fairy dan Noya? Rocky menundukkan kepalanya, melirik Pavilion Fairy dan memerintahnya, "Berdiri, aku masih ada beberapa teknik mau dicoba dengan kalian." Jarang-jarang bertemu dengan Master pada tahap Jin dan Basic, kesempatan bagus untuk menguji kekuatan jurusnya, jika basis kultivasi lebih rendah, seperti Jorsi dan sejenisnya tidak akan sanggup menahan satu jurus pun lalu mati di tempat. Pavilion Fairy menggigil, lalu mengangkat kepalanya dengan lesu, matanya menunjukkan kepanikan yang kuat. Tuan Rocky. Pavilion apotekerku tidak ada dosa dan dendam dengan Anda, mengapa Anda mesti membunuh mereka semua? Terburu-buru untuk membunuh. Rocky tersenyum sedikit dan berkata, "Kalian berkonspirasi dengan keluarga Baley, berusaha merebut resepku, dan berencana untuk membunuhku dan orang-orangku di sini setelah aku membayar uang lelang." Setelah berbicara, dia mengangkat kepalanya dan dengan tajam mengamati sosok yang menyergap di sekitarnya. Dan pengawal militer Fasri dan keluarga Baley telah menyergap bangunan di sekitarnya, memasang senjata berat, dan menungguku masuk untuk ditangkap. Rocky mendengus dingin, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menebas ke area terbuka yang tidak jauh tempatnya. Area terbuka tersapu oleh angin dan tiba-tiba mulai meledak-ledak. "Kalian kira aku tidak tahu kalian telah menanam bahan peledak di bawah tanah?" Wajah Pavilion Fairy tiba-tiba berubah, ternyata Rocky telah mendengar semua tentang rencana mereka di gudang emas. Dia bergumam, "Jika sudah tahu, mengapa masih datang juga?" Rocky mendengus geli, "Aku berani datang ke kota White River, itu artinya aku tidak lagi berpikir untuk pergi. Siapapun yang berani mencuri barang-barangku, akan kubalas dia 100 kali lipat." Pavilion Fairy gemetar, pandangan matanya sangat putus asa. Dia tahu Rocky tidak akan membiarkan dia pergi, dan memohon belas kasihan hanya akan sia-sia, jadi dia berpikir untuk mempertahankan martabat terakhirnya. "Tuan Rocky, aku ada pertanyaan terakhir." "Sebut." Wajah Rocky tanpa ekspresi, baginya orang ini sudah bukan apa-apa lagi, tidak ada ruang untuk melawan sedikit pun. "Maafkan ketidaksopanan saya, Tuan Rocky. Anda hanyalah kultivasi Jin dan Basic kombinasi dari dua jurus 5 elemen tadi, setidaknya harus kultivasi Jin dan lanjutan baru dapat menggunakannya. Mengapa Anda?" "Oh, maksudmu ini," kata Rocky dengan santai, "karena uangku banyak. Energi sage yang disimpan di batu pengumpul roh sudah cukup untuk menambal kekurangan di tubuhnya. Meskipun butuh 50 juta untuk menyimpan energi sage sekaligus, tapi bagi Rocky uang segitu tidak ada apa-apanya." Pavilion Fairy tersenyum pahit, "Saya yang salah susun strategi, telah merendahkan Tuan Rocky. Kali ini saya inisiatif mengajak keluarga Baley untuk melawan dan menginginkan resep Tuan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya telah melakukan kesalahan besar dan membuat marah Tuan Lin. Saya bersedia bunuh diri dan mohon lepaskan Pavilion Apoteker." Apoteker di pavilion semuanya adalah tabib tersembunyi. Level kultivasi sangat rendah.
Hanya pavilion Jorsi dan saya yang terpancing oleh nafsu akan keuntungan. Saya mohon Tuan Rocky tidak mengganggu dan membunuh apoteker di pavilion apoteker setelah saya meninggal. Saya dapat menulis surat tangan kepada pengurus pavilion dan memintanya untuk menunduk kepada Tuan Rocky. Kedepannya Anda yang akan memimpin seluruh administrasi pavilion apoteker. Bisa. Rocky menganggukkan kepala. Negara juga sangat kekurangan apoteker Chinese medicine, terutama apoteker yang khusus membuat alkimia jauh lebih langka, karena pembuatan alkimia sangat sulit dan mahal prosesnya. Jika ada sedikit kesalahan dalam pembuatan alkimia, maka sia-sialah semua uang dan perjuangan selama pembuatan itu. Jika pavilion apoteker hanya berkonsentrasi pada alkimia dan tidak berpartisipasi dalam pembanditan, dia dapat melepaskannya, dan setelah itu dia juga dapat membiarkan apoteker membuat salep dan pil untuk dirinya sendiri tanpa harus bekerja keras. Tidak perlu repot-repot membuat lingkaran segel di villa, menanam rumput ungu, menghaluskan anggur rumput ungu, cukup menyerahkan semua itu kepada apoteker. Pavilion Ferry menghela napas, saya telah hidup lebih dari 200 tahun. Akibat terdorong oleh nafsu sesaat hingga akhirnya membuat kesalahan besar, aku malu dengan leluhur pavilion. Setelah berbicara, dia mengangkat telapak tangan dan memukul tulang kepalanya dengan keras. Terdengar suara teredam. Pavilion Ferry terjatuh, 7 lubang wajahnya berdarah. Rocky berbalik dan tiba-tiba mengerutkan kening, di mana Bari. Dia terlalu fokus pada Pavilion Ferry. Aung Miko terkagetkan, dia tercengang dengan pembiaraan Rocky dan Pavilion Ferry barusan, tidak sadar bahwa Bari telah menyelinap pergi. Kak Rocky, maaf, ini salahku.